Yang begini nih, Bang Eno demen nih. Punya ponakan umur 5 tahun udah puasa. Kagak ngapa tong. Biarin puasa tengah hari juga. Yang penting lu puasa. Puasa tengah hari kagak batal. Ampe kagak ngapa, tengah hari aja. Tapi nih, kalau dipikir-pikir puasa tengah hari itu anjurannya ada nggak ya sama agama ya? Apa cuma tradisi Indonesia doang? Ntar coba kita tanya nih sama yang udah tunggu-tunggu. Apa ya Bang NU ya? Yuk. Kita diundang banyak mau ceramah, pengantenan gitu ya Allah, Bang NU. Nah itu yang udah tunggu-tunggu. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang NU. Ngapa ini kita? Ini Ustazah ada yang mau ditanyain. Ngapa sih Bang NU ini kita mau ngisi orang mau lamaran? Ngapa ini kita? Ini ya, saya mau numpang aja daripada saya yang tersesat kan. Jadi saya orang punya ponakan nih Ustazah. Umur 5 tahun lah, 5 tahun 6 tahunan. Kagak tahu ponakan umur berapa. 5 tahunan kayaknya. Itu dia bangga banget tuh barusan nge-WA. Cing, saya puasa nih tengah hari. Ntar kalau lebaran persen ya. Udah begitu aja ya katanya puasa tengah hari. Nah, saya kata nih, bagus Utong puasa tengah hari karena apa? Cuman saya mikir begini Ustazah. Puasa setengah hari itu ada kagak sih anjurannya sama agama Islam? Apa cuma tradisi di Indonesia doang ya? Oh gitu. Pemirsa NU Online Jakarta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang anak Bang NU. Anak dalam perspektif Al-Quran itu dibagi kepada 4 kategori. Yang pertama, anak annamal amwalakum wa auladakum fitnah. Bahwasanya anak itu merupakan investasi di dunia dan di akhirat sebagai amanah, kemudian karunia yang Allah berikan kepada kita, yang itu bukan hak mutlak untuk orang tuanya, tapi kelak anak itu akan dipertanggungjawabkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang tua bisa masuk surga lantaran gara-gara anak. Tetapi kita juga bisa masuk neraka karena lantaran gara-gara anak. Di dalam Al-Quran, perspektif Al-Quran mengatakan ada 4 kedudukan anak. Yang pertama adalah annama amwalakum wa auladakum fitnah. Bahwasanya anak itu akan menjadi fitnah, ujian buat kita. Kemudian yang kedua, anak itu menjadi perhiasan. Jadi berapa banyak orang tua yang bangga terhadap anaknya, yang Allah karuniakan anaknya cantik, anaknya tampan, kemudian mempunyai prestasi-prestasi yang membanggakan. Itu menjadi zinatul hayatid dunya, menjadi perhiasan di dunia. Nah, kemudian ada kedudukan yang ketiga, yaitu sebagai Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menjadi anak-anak yang indah dipandang mata. Untuk menciptakan anak-anak yang qurrata a'yun, itu kita sebagai orang tuanya mendidik, mentarbiyah, meriyadhah agar anak tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Di antaranya pada bulan suci Ramadan ini, anak kadang-kadang di usia 4 sampai 3 tahun itu butuh proses Bang Enu. Jadi usia 4, 3 tahun boleh puasa dari mulai subuh kemudian sampai dengan jam 10. Setelah jam 10 kita lihat nutrisinya, anak ini kuat apa enggak. Kemudian jam 12 kita buka lagi sampai jam 12, sampai jam 3 buka lagi. Itu tahapan-tahapannya. Kemudian sampai maghrib boleh. Adapun anak yang usianya sudah 5 sampai 7 tahun, itu ada yang katanya puasa beduk. Puasa jam 12. Pukul 12 udah pada puasa, karena mereka nggak kuat juga. Nah, kemudian apa kata di dalam hadis, muru auladakum bisa asinina. Kemudian apa? Ajarkan anak-anakmu di usia sab'asinina 7 tahun. Dari mulai 7 tahun itu mulai tuh puasa yang namanya puasa setengah hari, karena itu adalah tahapan sepanjang dia belum balik. Nah, di situ
di situ dikatakan kalau misalnya belum balik ini namanya proses tarbiyah, proses riyadhah. Nah, seperti itu. Kemudian jam 12 sampai maghrib. Nah, kalau anak kita sudah terbiasa dengan tarbiyah itu, insya Allah menjadi metabolismenya itu menjadi kuat. Nah, bagaimana supaya anak ini, lebih, apa namanya, lebih menyenangkan ketika kita berpuasa? Ada tip-tipnya Bang NU. Yang pertama, anak itu diajarkan apa sih arti daripada puasa tersebut, bahwasanya puasa itu adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah libatkan semua aktivitas dari kegiatan sahur, kemudian kegiatan berbuka puasa, sampai kita kegiatan tarawih. Jadi anak itu tuh senang banget, ya Allah ini ternyata benar ya, Ramadan itu menjadi kebahagiaan buat mereka. Ini menjadi sebuah tarbiyah atau riyadhah pada anak-anak kita pada usia dini. Kemudian yang ketiga berikan reward. Nah, ini anak nih dulu pujian, berupa pujian dulu. Anak ini dulu mama, dulu ayah, dulu papa, dulu, mami, dulu umi, kalau misalnya puasa itu dikasih dipersen uangnya Bang EU. Kalau kita orang Betawi mah dipersen Bang EU. Dipersen, baju lebarannya banyakin apa begitu ya Bang EU ya. Dikasih duit habis lebaran pokoknya banyak dah, begitu. Itu reward sebagai apa namanya, sebagai, upaya kita sebagai orang tua menciptakan anak-anak yang soleh dan solehah. Gimana Bang NU? Paham tuh? Rahim, nah.